bisa juga, bisa saja. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ustaz, kalau berkurbannya di hari Jumat sepertinya mafsadahnya lebih banyak. Daging hilang, jumlah pencuri meningkat gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin nanti yang bekerja nggak Jumatan. Nah, itu kan mafsadah. Nah, mafsadah. Ya. Mungkin sama panitia diberi selang waktu. Untuk apa? Mandi Jumatan. Ternyata nggak balik ke masjid gitu ya. Dan nggak Jumatan. Itu namanya mafsadah. Itu namanya berbuat dosa. Nah, kalau itu yang menjadi dalil monggo. Ya. Asal kita ada kasusnya dan diperkuat juga dengan dalil. Ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Oh, ini tidak dua mafsadah, Ustaz. Ini antara masalih dan mafsadah. Oh. Ya, jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang sama-sama kita muliakan ketua beserta segenap pengurus Ta'mir Masjid Al-Hikmah, imam dan para asatidz, Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan petunjuk, berkah, pertolongan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Marilah tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat dan karunia sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas dan kewajiban hidup di muka bumi ini. Khususnya sore ini kita dapat melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim rutin kita. Mudah-mudahan ibadah dan amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi amalan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan kepada teladan kita, uswah kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap umat beliau. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tema yang akan kita kaji sampai datangnya waktu Isya malam ini atau sore ini yaitu tentang keutamaan hari Arafah. Kapan hari Arafah itu terjadi? Pada tanggal berapa jamaah sekalian? 9 Dzulhijjah setiap tahunnya. Hari Arafah di dalam
beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Pertama, jemaah sekalian, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdapat di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashri. Tidaklah ada hari yang amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga kemudian jemaah sekalian, para ulama membaca hadis ini, mengaitkan dengan hadis-hadis yang lain, kemudian menyimpulkan bahwa hari-hari terbaik khususnya di siang hari itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau malam-malam terbaik adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika harus memperbandingkan mana yang lebih utama, ya, 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 siang pertama bulan Dzulhijjah, beliau menjawab 10 siang pertama bulan Dzulhijjah itu bisa jadi lebih utama dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena tegas sekali jemaah sekalian, tidak ada hari, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari, ya, di mana amal-amal saleh, ibadah itu dilipat gandakan, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Faqalu, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, bagaimana dengan jihad fi sabilillah? Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah, termasuk hari-hari yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah, itu tidak lebih utama dari beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, khususnya di siang hari. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai', kecuali, ya, seseorang yang pergi berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tak ada yang kembali. Artinya apa? Ia gugur di medan perang, maka hari itu tentu akan lebih baik dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itulah perbandingan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang lebih baik hanya siapa? Orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah, membela agama Allah dengan harta dan jiwanya, kemudian ia gugur di medan perang. Hartanya habis untuk berjihad, bahkan jiwa dan raganya juga gugur di medan perang, maka itu baru hari terbaik untuknya. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan tanggal 9 Dzulhijjah itu bagian dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya ia atau tanggal 9 atau hari Arafah itu merupakan di antara hari terbaik. Hari yang kalau kita abaikan, tak kita gunakan untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, maka kita akan sangat merugi. Karena hari-hari itu tentu, ya,
amal soleh, ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, karena sabda Nabi dalam hadis Bukhari ini, hari-hari tersebut amal-amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh di hari-hari yang lain. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Hikmah, ya, insya Allah Lebaran Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Kurbannya hari apa Ustaz? Sabtu. Nah, hari Sabtu sudah tidak termasuk 10 hari pertama. Terus gimana? Tidak mendapatkan keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama. Apa dikembalikan ke tanggal 10? Supaya mendapatkan keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berkurban di hari Kamis tentu tidak mungkin. Kenapa? Barang siapa yang berkurban sebelum sholat, kata Nabi, maka itu hanya sedekah biasa, kurbannya tidak sah, tidak mendapatkan pahala berkurban. Kurban baru bisa dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Gimana ini? Tetap hari Sabtu atau berkurban di hari yang mendapatkan keutamaan beramal soleh yang lebih dicintai oleh Allah? Hilang dagingnya kalau ditinggal Jumatan. Dijaga aja hilang. Dijaga saja hilang, apalagi ditinggal Jumatan. Ditinggal Jumatan gitu. Jam 3 gitu. Gimana Bapak Ibu para jemaah sekalian? Alasan Ustaz Samsul, kalau kurbannya di hari Jumat, Ustaz nanti dagingnya khawatir hilang gitu ya. Lebih baik daging hilang atau mendapatkan keutamaan beribadah yang sangat dicintai oleh Allah, melebihi di hari-hari yang lain? Monggo silakan nanti dirembuk lagi gitu ya. Nah, sambil mencari dalil-dalil yang menguatkan. Yang jelas, kalau berkurbannya di tanggal 10 di hari raya Idul Adha, di hari Jumat insya Allah, itu masih mendapatkan keutamaan ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau tanggal 11, keutamaan itu sudah selesai, sudah tidak dapat lagi. Tolong panitia ya. Dimusyawarahkan lagi. Ya. Oh, ini sudah mulai menggunakan kaidah usul fikih ya, monggo gitu ya. Iya. Nah, bisa juga, bisa saja. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ustaz, kalau berkurbannya di hari Jumat sepertinya mafsadahnya lebih banyak. Daging hilang, jumlah pencuri meningkat gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin nanti yang bekerja gak Jumatan. Nah, itu kan mafsadah. Nah, mafsadah. Ya. Mungkin sama panitia diberi selang waktu. Untuk apa? Mandi Jumatan. Ternyata gak balik ke masjid gitu. Dan gak Jumatan. Itu namanya mafsadah. Itu namanya berbuat dosa. Nah, kalau itu yang menjadi dalil, monggo. Ya. Asal kita ada kasusnya dan diperkuat juga dengan dalil ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Oh, ini tidak dua mafsadah Ustaz. Ini antara masalih dan mafsadah gitu. Tidak ada masalah dua mafsadah. Oh. Ya, jadi kalau ada maslahat, ada mafsadah, maka kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kecuali kalau dihadapkan dengan dua mafsadah, maka itu tadi dalilnya atau kaidah usulnya. Apabila dihadapkan dengan dua mafsadah, dua kerusakan, maka pilih
yang lebih ringan. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, ada hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari siksa api neraka adalah hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqulu ma arada haula. Jadi di hari Arafah itu terutama para jamaah haji berkumpul di padang Arafah. Di sana mereka berdoa, mereka bertakbir, mereka berzikir, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini ya yubahi bihimul malaika. Allah sangat bangga dan menampakkan kebanggaannya ini di hadapan para malaikat. Kalau bahasa kita, malaikat lihatlah ini hambaku, kata. Mereka bermunajat, berdoa, meminta kepadaku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat bangga di hari Arafah dengan banyaknya ya hamba-hamba Allah, mereka yang melaksanakan ibadah haji berkumpul di padang Arafah, yang kaya miskin, pejabat rakyat jelata berpakaian dengan pakaian yang sama, yaitu pakaian yang mirip dengan kain kafan. Semuanya berpakaian dengan pakaian yang sama. Bahkan bisa jadi jenisnya juga tidak terlalu jauh bedanya. Itu jamaah sekalian. Dan tentu jamaah sekalian, kita yang tidak menunaikan ibadah haji di hari Arafah, tidak sedang berada di Arafah, nah, nanti ada sunnah berikutnya, yaitu puasa Arafah. Jadi di hari Arafah itu para jemaah haji berkumpul di Arafah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Sementara kaum muslimin yang tidak menunaikan ibadah haji itu disunnahkan untuk puasa Arafah, maka kaum muslimin isi daripada dunia ini, isi daripada bumi ini adalah ketaatan kepada Allah di hari Arafah itu. Itulah yang kemudian menyebabkan Allah Subhanahu wa taala sangat bangga dan menampakkan kebanggaannya ini di hadapan para malaikat. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Itu yang keberapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa di hari Arafah adalah doa yang terbaik, doa yang mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Imam Albani, ya, Rasul bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah. Jadi kita di hari Arafah itu dianjurkan selain berpuasa untuk banyak apa? Berdoa kepada Allah. Dan sebaik-baik doa adalah apa? Minta keselamatan di akhirat, minta dijauhkan dari siksaan api neraka. Wa khairu ma qulta, ya, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah, dan sebaik-baik zikir, ya,
sebaik-baik ucapan. Ya, kata Nabi dalam hadis Imam At-Tirmidzi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini ditegaskan oleh Nabi adalah zikirnya Nabi Muhammad dan nabi-nabi serta rasul sebelum saya, kata Nabi. Artinya jemaah sekalian, ini adalah sebaik-baik zikir, terutama di hari Arafah. Bahkan kapanpun kita bisa berzikir dengan zikir ini, termasuk setelah sholat. Ini kan yang jelas sekali riwayatnya dianjurkan untuk kita baca setelah sholat wajib. Ya, setelah istighfar. Ya, membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu jamaah sekalian poin yang ketiga. Jadi doa di hari Arafah adalah sebaik-baik doa. Dan jenis doa ya, yang khairu ma qultuh, kata Nabi, sebaik-baik yang saya ucapkan, termasuk juga yang diucapkan oleh para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, dari keutamaan hari Arafah adalah bahwa wukuf di Arafah bagi jamaah haji itu adalah inti pelaksanaan ibadah haji, dan itu yang berbeda dari ibadah umrah, dan itu pula yang hanya bisa dilaksanakan di hari Arafah. Sehingga kemudian Nabi SAW menegaskan al-hajju Arafah, haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah itu hanya bisa dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dulu sempat ada ya tokoh di Indonesia ini ingin memperluas waktu pelaksanaan haji sehingga tidak terjadi antrian yang panjang. Ya, kalau ibadah-ibadah selain wukuf di Arafah seperti tawaf mungkin bisa dilaksanakan di hari bahkan di bulan yang lain. Ya, tetapi wukuf di Arafah itu hanya tanggal 9. Itu yang kemudian apa? Tidak bisa kemudian waktu pelaksanaan haji itu ditambah di bulan-bulan yang lain, karena wukufnya hanya di satu hari itu. Dan itu kata Nabi, al-hajju Arafah, haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Kemudian jamaah sekalian yang kelima, ya, puasa di hari Arafah bagi kita yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, tidak melaksanakan haji, itu disunnahkan, dianjurkan. Bahkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menegaskan secara khusus, ya, secara detail keutamaan puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Keutamaan kita melaksanakan puasa Arafah akan menjadi wasilah Allah mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Itu jamaah sekalian. Jadi kesempatan yang luar biasa. Hari Kamis depannya lagi ya. Hari Kamis depannya lagi ya. Hari Kamis tanggal 5 Juni itu insya Allah ya,
adalah hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, kita disunnahkan untuk puasa. Niat puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Nah, keutamaannya apa? Ya, satu hari puasa Arafah akan menjadi penyebab Allah menghapus, Allah mengampuni dosa kita setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Tapi kata para ulama, yang dimaksud dengan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah melalui wasilah puasa Arafah ini adalah adz-dzunub as-sughra, ya, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, nah, itu harus dengan jalan taubat. Dan apabila dosa besar itu terkait dengan al-huquq al-adamiyah, hak-hak manusia, maka harus dituntaskan terlebih dahulu. Tidak bisa kemudian dengan taubat, apalagi hanya dengan puasa Arafah, kemudian hutang kita yang 10 juta itu dianggap lunas. Nah, itu harus tetap dibayar. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi yang dimaksud dengan pengampunan dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar hanya akan diampuni dengan jalan taubatan nasuha. Bahkan kalau dosa itu terkait dengan al-huquq al-adamiyah, hak-hak sesama manusia, itu harus dituntaskan. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Itu diantara ya keutamaan hari Arafah. Dan insya Allah kita mulai besok ya. Ya, besok malam itu sudah masuk tanggal malam ini ya. Oh, malam ini betul. Malam ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Mestinya dari kemarin sudah disampaikan, bagi yang ingin berkurban falyumsik an sya'rihi wa basyarihi, untuk tidak potong rambut dan potong kuku. Ini perintah dari Nabi. Artinya apa? Wajib ya untuk kita laksanakan. Kita yang berniat untuk berkurban, nah, sudah ikut patungan, ya, sudah menyiapkan hewan kurban, sudah menyiapkan dana untuk membeli hewan kurban nantinya, maka mulai malam ini, ya, mulai tadi ya, tenggelamnya matahari itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, dilarang, namanya dilarang berarti apa? Diharamkan. Nah, dilarang itu maksudnya apa? Diharamkan ya. Diharamkan untuk potong rambut, potong kuku. Itu kata sebagian ulama. Nah, Pak Ustadz, bagaimana kalau lupa tak potong rambut, tak potong kuku, kuku sudah panjang-panjang, ini kalau tidak segera dipotong, ini berbahaya. Apakah nanti kurbannya tidak sah? Kurbannya tetap sah, cuman ia berdosa karena apa? Melanggar larangan. Ya, karena melanggar larangan. Ini kata sebagian ulama. Ya. Nah, kurbannya tetap sah, cuman apa? Tidak mendapatkan pahala menjalankan syariat, memelihara rambut dan kuku di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sampai kemudian melaksanakan pemotongan hewan kurban. Jadi berdosa kata sebagian ulama, tetapi tidak menyebabkan apa? Kurbannya tidak sah. Sama dengan sholat jemaah sekalian. Sholat itu kan ada rukun sholat, wajib sholat, ada sunnah sholat. Kalau rukun sholat ditinggalkan, sholatnya tak sah. Misalnya ada orang sholat tak takbiratul ihram, hanya mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu melafalkan Allahu Akbarnya. Kalaupun kita tak mengangkat tangan tapi bertakbir, sah sholat kita. Misalnya
Allahu Akbar. Sah. Takbir rukun kita laksanakan. Mengangkat tangan sunnah tak dilaksanakan, tak ada masalah. Nah, tapi kalau Allahu Akbarnya itu ditinggalkan, berarti rukunnya tak dapat sehingga sholatnya batal. Tak baca Fatihah. Fatihah itu adalah rukun sholat oleh jumhurul ulama. Tetapi madhab Hanafi, ya, Abu Hanifah mengatakan membaca Fatihah itu wajib sholat, bukan rukun sholat, kata Abu Hanifah. Nah, yang paling tampak dan jelas wajib sholat itu tasyahud awal. Nah, tasyahud awal itu wajib sholat. Kalau tak tasyahud awal, diganti dengan sujud sahwi. Bagaimana kalau tak tasyahud awal, sujud sahwi juga nggak diganti, padahal ingat gitu ya. Maka dia berdosa. Kata para ulama, athima ithman shaghiran, berdosa kecil. Salatnya tetap sah, cuman dia berdosa karena meninggalkan yang wajib. Karena definisi wajib itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, sama dengan memotong kuku dan rambut di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah larangan. Kalau dilakukan berarti apa? Berdosa. Ini kata sebagian ulama. Kata sebagian yang lain seperti mazhab Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, nah, itu makruh, tidak sampai haram. Jadi karena lupa misalnya ya, belum potong rambut dan kuku sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah, nah, kemudian sudah terlanjur gondrong, kukunya panjang, dipotong, berarti dia tidak mendapatkan pahala dari syariat ini. Tetapi tidak berdosa karena hanya melakukan yang makruh. Itu kata mazhab Syafi'i dan beberapa ulama lainnya. Itu jamaah sekalian yang bisa kita kaji pada kesempatan ini terkait dengan keutamaan hari Arafah. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Barangkali yang ada yang ingin menambahkan atau bertanya, dipersilakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali ada yang ingin menambah, bertanya, silakan. Waktunya masih cukup panjang. Silakan panitia korban, Pak Alek biasanya sebenarnya. Nah, kan? Silakan Pak Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berkurban atas nama keluarga atau orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini khilafiyah di antara para ulama. Sebagian mazhab mengatakan boleh, sebagian yang lain mengatakan tidak boleh alias tidak perlu. Ya, seperti mazhab Syafi'i itu justru mengatakan tidak sampai, tidak boleh. Nah, termasuk juga Muhammadiyah mengatakan ya, atau berpendapat di dalam fatwa majelis tarjih itu tidak boleh. Nah, jadi berkurban atas nama yang hidup. Kenapa? Nah, menurut pendapat yang tidak memperbolehkan karena belum ditemukan dalil yang spesifik. Ya. Di mana Nabi pernah berkurban atas nama keluarga beliau yang telah meninggal dunia. Khadijah meninggal duluan. Tak pernah ditemukan dalil Nabi berkurban atas nama Khadijah, Nabi berkurban atas nama paman beliau Hamzah misalnya. Tak pernah didapatkan. Nah, ini yang mengatakan apa? Tidak boleh. Tapi sebagian yang lain itu mengatakan boleh. Kenapa? Karena ada satu hadis Nabi SAW berkurban untuk dirinya, keluarganya, dan umatnya yang belum berkurban. Pakai dalil umum.
Itu jamaah sekalian. Toh kalaupun, nah ini pertanyaan yang kedua. Toh kalaupun kemudian kita ya berkurban mengatasnamakan kita yang masih hidup, kepala keluarga, karena memang dalil-dalil yang ada itu umumnya menunjuk kepada kepala keluarga. Ya, menunjuk kepada keluarga dan disebutkan di situ wa alihi dan keluarganya. Bahkan Nabi SAW ketika berkurban juga menyebutkan seperti itu. Bismillahi ketika menyembelih kurban. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa alihi. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad dan keluarganya. Nah, orang tua yang telah meninggal, keluarga si pekurban. Artinya apa? Akan mendapatkan pahala juga. Jadi lebih simpel, lebih praktis. Toh kalaupun misalnya ada jamaah Ustadz, ini mau saya namai orang tua yang telah meninggal, terima saja, nggak ada masalah gitu. Nanti kalau ngaji kan juga tahu pendapat-pendapat ini. Apakah kemudian tetap menggunakan nama yang setelah meninggal ataupun berubah dengan nama kepala keluarga, nanti urusan yang bersangkutan setelah mengaji kan gitu. Artinya itu ranah khilafiyah, nggak perlu diperpanjang perdebatannya. Toh kalaupun misalnya berkurban atas nama yang meninggal dunia, ada dalil umum. Kemudian kan begini nanti, kalau yang berkurban di atas namakan yang meninggal dunia, bagaimana dengan anak yang membiayai? Apakah dapat pahala juga? Gitu nanti dibalik pertanyaannya. Jadi sama-sama dapat, insyaallah. Jadi sama-sama dapat. Karena jelas sekali di banyak hadis disebutkan taqabbal minni atau taqabbal min Muhammad, taqabbal min siapa deh, wa alihi dan keluarganya. Artinya apa? Keluarganya, ketika menyebut keluarga, itu kan baik yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, itu akan dapat pahalanya insyaallah. Oh ya. Pembagian daging kurban, Ibu ya. Bagaimana syariat pembagian daging kurban? Dalil-dalilnya sangat bersifat umum. Wa kulu minha wa at'imul ba'isal faqir wa at'imul qani'a wal mu'tar. Makanlah dari daging kurban itu, ya, dan sedekahkan kepada fakir miskin, sedekahkan kepada orang yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Itu ayatnya surat Al-Hajj. Kemudian hadis Nabi, wa kulu wa tasaddaqu waddakhiru. Makanlah, sedekahkanlah, simpanlah. Itulah hadis-hadis tentang pembagian daging kurban, bersifat umum, tidak spesifik. Sehingga kemudian apa? Para ulama juga tak seragam. Tapi umumnya jemaah sekalian, ini hanya ijtihad. Ya. Umumnya para ulama itu berijtihad, daging kurban itu dibagi 3. Ya. 1/3 untuk si pekurban, 1/3 disedekahkan kepada fakir miskin, 1/3 yang lain dapat dihadiahkan kepada sanak famili, jiran tetangga, atau disimpan. Waddakhiru, tasaddaqu, kulu wa tasaddaqu waddakhiru. Iddikhar itu artinya apa? Menyimpan kan? Menyimpan. Yang jelas jemaah sekalian, semakin banyak daging kurban yang kita miliki, ya, itu bermanfaat bagi orang lain, maka itu akan semakin besar pahalanya. Bahkan pernah Nabi SAW ya menyuruh Ali, ya, saudara sepupu beliau sekaligus menantu beliau, untuk berkurban dan semua dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Umumnya para ulama atau pendapat jumhurul ulama bahwasanya
harus ada sebagian daging kurban itu yang disodakohkan kepada fakir miskin. Kalau tidak ada sedikit pun yang disodakohkan kepada fakir miskin, maka kurbannya bisa tidak sah. Maka jemaah sekalian, ketika kita ngelis ya para penerima daging kurban, jangan sampai di situ tak ada fakir miskinnya. Itu bisa tak sah kurban kita. Jadi pembagiannya sangat longgar. Tapi yang sangat diwanti-wanti oleh para ulama berdasarkan Quran dan hadis Nabi tadi adalah harus ada sebagian yang sampai kepada fakir miskin. Seperti itu, ya. Monggo. Jika kepala keluarga sudah berkurban dan sudah meliput untuk ahli, itu bagaimana jika mungkin anaknya masih tertanggung untuk berkurban juga, atau istrinya itu berkurban juga, itu bagaimana? Ya. Jadi ibadah kurban ini dimensinya minimal ada 3. Yang pertama ada dimensi ibadah mahdhah, ta'abbud. Ya. Yang kedua ada dimensi sosial, bersedekah, memberikan hadiah dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat dari dimensi yang kedua ini, maka semakin banyak kita memberi, itu semakin afdol, semakin utama. Kadang kan ada orang berpikir, kalau sudah ada satu yang berkurban dalam keluarga, yang lain tak perlu berkurban. Kan gitu kan? Nah, kalau saya melihatnya dari dimensi yang kedua, semakin banyak kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, terutama fakir miskin, maka semakin afdol. Jadi bisa saja dalam satu keluarga itu kurbannya bukan hanya satu gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen satu Pak Ustadz, ya udah sapi satu langsung gitu ya. Misalnya tahun sebelumnya satu kambing, nah, tahun berikutnya satu sapi gitu ya. Tak mampu satu sapi, mungkin 3 kambing atau 3 bagian, tak ada masalah. Nah, karena dimensi yang kedua dari ibadah kurban itu adalah muamalah, dimensi berbagi kepada masyarakat, terutama fakir miskin. Kemudian yang ketiga ada dimensi apa? Pesta, bersenang-senang. Banyak dalilnya itu di dalam hadis Nabi itu. Bersenang-senang, wa tamatta'u bi juludiha. Bersenang-senanglah kalian dengan kulit ataupun dengan daging kurban gitu. Artinya apa? Kita di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik itu disunnahkan untuk makan enak. Nah iya, ini makan enak yang sunnah ini. Bahkan ditegaskan dalam hadis Nabi, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari kita berpesta, makan dan minum. Sampai-sampai puasa dilarang loh. Puasa itu dilarang gitu ya. Jadi kalau di bulan Ramadan makan yang dilarang, ya di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik, ya puasa yang dilarang gitu ya. Itu jamaah sekalian. Sampai kemudian ada ya di antara para ulama itu yang mengatakan, yang berpendapat kalau tak mampu berkurban dengan sapi ataupun kambing, tak masalah menyembelih ayam. Untuk apa? Mendapatkan keutamaan berbagi, keutamaan untuk bersenang-senang, berpesta, makan enak. Monggo Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Ya, itu ada hadisnya. Ada hadisnya boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, cukup diganti dengan sholat zuhur. Ya, sholat zuhur. Jangannya sholat id zuhurnya enggak dilaksanakan. Cukup diganti dengan sholat zuhur. Jangan enggak sholat. Jangan. Itu memang ada hadisnya.
Hanya saja para ulama menafsirkan atau mensyarah hadis itu karena dulu di zaman Nabi ya jalan dari rumah menuju ke Masjid Nabawi itu penuh dengan tantangan. Kalau hujan tanahnya becek, kalau siang panas terik, maka cukup sekali ya di pagi harinya. Nanti baru ketemu asar. Untuk apa? Taisir, memberikan keringanan, memberikan kemudahan, memberikan rukhsah. Ya. Sementara di zaman kita saat ini masjid rata-rata dekat dengan rumah kita. Kalaupun hujan bisa payungan. Sehingga kemudian umumnya para ulama atau masyarakat kita di Indonesia mengambil pendapat yang kedua, tetap melaksanakan sholat Jumat. Ya kalaupun kemudian mengikuti pendapat yang pertama, no problem, karena ada dalilnya gitu. Hanya perbedaan cara pandang ulama memahami hadis tersebut. Ada ulama yang tekstual, teksnya begitu ya sudah begitu. Ada yang mencari konteksnya ini apa. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nabi dulu. Jadi para sahabat itu ada yang tekstualis, ada yang kontekstualis. Itu hal yang sudah pernah terjadi sejak zaman Nabi. Seperti kasus Nabi memerintahkan para sahabat yang akan pergi menuju Bani Quraidah itu ya. Pesan Nabi apa? Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, sementara sesampainya di tengah jalan Maghrib sudah mau tiba. Wah ini kalau sholatnya di Bani Quraidah nggak dapat ini kan gitu ya. Ya. Sebagian yang lain memahami perintah Nabi pokoknya sholat asarnya di Bani Quraidah. Terserah mau nanti langsung digabung dengan Maghrib karena sudah masuk waktu Maghrib, itu urusan yang lain. Itu terpecah gitu ya. Itu hal yang sudah biasa saja. Ya, mensyarah hadis itu ada yang tekstualis, ada yang kontekstualis. Itu sudah terjadi sejak zaman Nabi. Gitu ya. Nah, jadi monggo saja kalau ada yang mengambil pendapat yang pertama. Ya. Begitu, insya Allah. Ya. Cukup. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.